Teknolovers, setiap negara tentu saja ingin menghadirkan senjata paling mutakhir untuk menjaga kedaulatannya. Untuk itu, terus dilakukan pengembangan teknologi dalam pembuatan persenjataan, mulai dari yang berkekuatan kecil hingga berkekuatan besar. Namun tidak semua senjata militer menjadi yang paling the best number one. Pasti ada satu yang diklaim terbaik. Nah, berikut ini deretan perusahaan pembuat alutsista basis darat terbaik asal Asia Tenggara. Ini didasarkan kepada banyaknya jenis alutsista yang dibuat seperti senjata api dan kendaraan tempur serta luasnya pasar yang dilayani oleh perusahaan tersebut. Myanmar Directorate of Defense Industry. Pertama, ada perusahaan yang berasal dari Myanmar dan merupakan bagian dari Ternado atau militer Myanmar, dikenal sebagai Myanmar Directorate of Defense Industries atau DDI. DDI telah memproduksi berbagai jenis peralatan militer untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Myanmar sejak didirikan. Pada tahun 2008, mereka telah menghasilkan lebih dari 7.000 jenis peralatan militer, termasuk senapan otomatis, senapan mesin ringan, senjata anti pesawat, mortir, amunisi artileri, tank, kendaraan lapis baja, bom granat, ranjau anti-tank, ranjau anti-personil, bahkan peledak, roket, dan berbagai produk komersial hingga rudal. Meskipun demikian, sebagian besar hasil produksi DDI bukanlah produk original, melainkan merupakan hasil produksi berdasarkan salinan atau lisensi dari alutsista negara lain yang sudah ada. Sebagai contoh, senapan seri B mereka didasarkan pada senapan Jerman Hitler G3, dan beberapa alutsista lainnya juga merupakan hasil produksi berdasarkan kerjasama atau lisensi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1950 dan produk-produk mereka termasuk Recolesis Gun MA-14, kopi dari tipe 78 buatan Cina, tank ringan MT-40 hasil kerjasama dengan Ukraina, kendaraan lapis baja seri MOV, peluncur roket multiple M02, modifikasi dari peluncur M1991 buatan Korea Utara, dan rudal balistik luas 05 hasil kerjasama dengan Korea Utara. PT Pindad. Next, ada industri pertahanan asal Indonesia yang berstatus sebagai badan usaha milik negara atau BUMN. Pindad telah menjadi pemasok utama alutsista bagi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, terutama Angkatan Darat dan instansi berseragam lainnya. Untuk mendukung kemampuan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, perusahaan ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari tahun 1808 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Konstruksi Binkel, yang awalnya berfokus pada pemeliharaan dan perbaikan senjata. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini beberapa kali mengalami perubahan nama hingga pada tahun 1962 menjadi Perindustrian Angkatan Darat atau Pindad. Pada tahun 1983, perusahaan ini beralih menjadi PT Pindad, seperti yang dikenal saat ini, PT Pindad yang bermarkas di Bandung. Telah menghasilkan berbagai jenis persenjataan mulai dari senjata api, senjata berat, amunisi, hingga kendaraan tempur. Selain memproduksi produk-produk original, PT Pindad juga melakukan kerjasama dengan pabrikan luar negeri untuk mempercepat pengembangan teknologi. Contohnya adalah senapan serbu SS-1 yang didasarkan pada senapan buatan Belgia, senapan mesin SM-5 berdasarkan STK-50MG dari Singapura, Stylis, dan tank medium Harimau hasil kerjasama dengan pabrikan Turki, FNSS. Produk-produk original PT Pindad antara lain senapan serbu SS-2, SS-3, dan SS-4. SS-2 juga digunakan oleh Bangladesh selain TNI. Sementara senapan runduk seri SPR tidak hanya digunakan di dalam negeri tetapi juga diekspor. Variannya termasuk SK2 serta berbagai kendaraan tempur seperti Anoa, Komodo, dan Maung. Selain itu, PT Pindad juga memproduksi berbagai jenis peralatan pertanian dan alat berat. Devtech. Selanjutnya ada negeri jiran. Perusahaan Malaysia, Devtech, sebelumnya dikenal sebagai Derby Country Queens Technology, atau lebih dikenal dengan nama Destev. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Oktober 1966 dan terlibat dalam pengembangan, pembuatan serta pasokan kendaraan lapis baja dan logistik untuk keperluan militer dan keamanan dalam negeri di Malaysia.
Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Selain memasok kendaraan khusus dan bus komersial, Devtech juga mengambil peran penting dalam industri kedirgantaraan dan kendaraan udara tak berawak atau drone. Setelah mengakuisisi Composite Technology Research Malaysia atau CTRM, Devtech memiliki beberapa divisi, antara lain Defense Technologies, Steven Service, Destech System Integration, Test-Taken Medistems, dan Destech Aviation. Produk-produk utama yang dihasilkan oleh Devtech meliputi kendaraan tempur infanteri SCV-300 yang merupakan hasil kerjasama dengan produsen asal Turki, FNSS. Selain itu, mereka juga memproduksi kendaraan lapis baja AV4 Lipan Bara yang merupakan versi lokal dari AV4 Lipan Bara dari Thailand yang diproduksi di bawah lisensi. Devtech juga terlibat dalam produksi kendaraan taktis 8V8 Captain yang diproduksi dengan bantuan produsen Turki, FNSS, serta berbagai jenis truk dan bus komersial. Selain melayani pasar di Asia Tenggara, Devtech juga telah mengekspor berbagai layanan ke beberapa negara di Afrika Timur dan terlibat dalam berbagai proyek internasional, seperti dalam kerjasama dengan Sen Engineering Land System sejak tahun 2002. K-Series, seri Metal and Robert adalah perusahaan manufaktur senjata asal Thailand yang berspesialisasi dalam sistem pertahanan darat. Perusahaan ini merancang, memproduksi, dan mengupgrade kendaraan lapis baja, termasuk subsistemnya, berlokasi di Provinsi Pathum Thani di utara kota Bangkok, Thailand. K-Series didirikan 82 tahun yang lalu pada tahun 1939. Awalnya hanya memproduksi suku cadang berbahan karet dan besi. Kini perusahaan ini telah maju menjadi produsen kendaraan lapis baja. Salah satu produk terkenal mereka adalah VRT atau Versatile Roger Terrain 4x4 yang merupakan kendaraan lapis baja anti ranjau. Kendaraan ini meraih penghargaan Design Excellence pada tahun 2011 dan mulai diproduksi sejak tahun 2010. VRT dilengkapi dengan armor baja berdesain Vivo yang memberikan perlindungan tingkat tinggi terhadap berbagai ancaman di medan perang, termasuk ranjau dan alat lainnya. Di Thailand, berkat keandalannya, versi VRT diekspor dan digunakan di beberapa negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, selain membeli dari Thailand, kendaraan ini juga diproduksi lokal oleh perusahaan Destech dengan lisensi, yang kemudian dikenal dengan nama AV4 Lipan Bara. Sedangkan di Indonesia, Fortuin pertama kali muncul saat perayaan ulang tahun TNI ke-74 pada 5 Oktober 2019 lalu. Kendaraan ini digunakan oleh Kopassus dan dikenal dengan nama Hanuman 4. Sen Engineering Land System. Terakhir, perusahaan teknologi asal Singapura yaitu adalah Sen Engineering mengakuisisi Charger Industries of Singapore, sebuah perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 1967. Melalui anak perusahaannya, Sen Automotive, akuisisi ini menghasilkan pembentukan perusahaan baru yang dikenal sebagai Sen Engineering Land System, yang kini dikenal sebagai Sen Engineering Land System atau STELS. Sebagai anak perusahaan Sen Engineering yang bergerak di sektor darat, STELS memproduksi berbagai jenis alutsista darat, termasuk kendaraan tempur lapis baja dan berbagai senjata api dengan spesifikasi standar Amerika atau NATO untuk tujuan ekspor. Produk-produk STELS sebagian besar merupakan produk original, tidak hanya hasil kerjasama dengan negara lain. Beberapa produk unggulan STELS termasuk senapan serbu SAR-21 yang dikembangkan pada tahun 1996. Senapan ini memiliki konfigurasi bullpup dan telah digunakan beberapa negara seperti Singapura, Botswana, Brunei, Maroko, Peru, Sri Lanka, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia, senapan ini digunakan oleh Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Selain itu, STELS juga menghasilkan senapan mesin berat STK-50MG yang digunakan di Singapura, Myanmar, Nigeria, dan Indonesia. Di Indonesia, senapan mesin ini diproduksi di bawah lisensi oleh PT Pindad. Produk lainnya termasuk meriam FH2000 yang digunakan oleh Singapura dan Indonesia, serta berbagai jenis kendaraan lapis baja canggih seperti T-Rex dan Hunter AFV. STELS tidak hanya aktif dalam produksi alutsista, tetapi juga menyediakan berbagai kelengkapan dan layanan komersial yang mendukung kebutuhan pertahanan dan keamanan di pasar global.
Itulah tadi deretan perusahaan pembuat alutsista basis darat terbaik asal Asia Tenggara, versi teknologi populer. Bagaimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar ya! Jangan lupa juga like dan bagikan video ini. Bye!